Kami di sini ingin mempresentasikan mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis dengan tema ide bisnis. Kami ingin mempresentasikan ide bisnis kami. Dan saya sendiri Ajeng Triapsari. Saya Rara Sakti Firdausi. Saya Syaimah Qurratu Aini. Saya Ulindanita Milzadeva. Latar belakang ide bisnis kami yaitu gaya hidup masyarakat saat ini tidak hanya mengutamakan kebutuhan konsumsi, tetapi juga pengalaman. Banyak pengunjung kafe yang mencari tempat yang estetik, wangi, dan memiliki nilai emosional. Tren one-stop lifestyle store semakin berkembang. Tempat nongkrong yang menjual produk kreatif seperti bunga segar, lilin aromaterapi, dan bakery premium. Melihat peluang tersebut, Seraflor Cafe dihadirkan sebagai konsep ruang yang menggabungkan coffee shop dengan toko bunga, scented candles, dan bakery artisan. Konsep ini memberikan pengalaman multisensori pengunjung. Bisa berbincang sambil menikmati coffee shop, membeli bunga untuk orang tersayang, mencicipi bakery, dan membeli scented candles untuk di rumah. Nah, di Seraflor Cafe ini, kita juga membuka flower shop. Sudut hangat di depan kafe tempat warna, wangi, dan keindahan bertemu. Setiap pagi kami mengisi rak dengan bunga-bunga segar pilihan. Mulai dari mawar klasik, tulip cerah, lili harum, hingga rangkaian bunga campuran yang cocok untuk hadiah dadakan atau sekedar mempercantik hari. Kios kami sengaja dibuat terbuka agar pelanggan bisa langsung melihat warna-warna cantik yang berjajar dari kejauhan dengan rak besi yang rapi. Pot kecil yang disusun bertingkat, serta deretan ember berisi bunga penuh di bagian depan. Kami ingin Anda merasakan sensasi street flower market yang hidup, segar, dan spontan. Lalu di sini ada Artisan Bakery. Kami menghadirkan berbagai pilihan cake dan pastry premium yang dibuat fresh setiap hari menggunakan bahan berkualitas tinggi. Setiap kue dibuat dengan tekstur lembut, rasa seimbang, dan tampilan yang elegan. Lalu ada candle, lilin handmade dengan desain unik, warna pastel yang menenangkan, serta aroma lembut yang cocok untuk dekorasi maupun hadiah spesial. Setiap lilin dibuat dengan detail halus dan karakter yang menggemaskan. Lalu yang terakhir kita ada coffee shop. Coffee shop kami menyediakan berbagai pilihan kopi berkualitas, minuman non-kopi, serta ruangan yang nyaman untuk bekerja maupun bersantai yang sangat estetik. Coffee shop kami juga sangat cocok untuk tempat kencan serta membeli bunga yang dijual di depan toko kami. Hal ini membuat toko kami menjadi tempat yang sangat ideal untuk dikunjungi. Selain itu, coffee shop kami dapat digunakan sebagai tempat event workshop, birthday, dan masih banyak lainnya. Saya Ulindanita Milzadeva akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar, yaitu yang pertama ada demografis. Usia 17-40 tahun, laki-laki dan perempuan, biasanya lebih dominan perempuan, mahasiswa, pekerja kantoran, freelancer, konten kreator, pasangan muda, dan ibu rumah tangga. Yang kedua, ada geografis. Tinggal di kota atau daerah berkembang dengan budaya nongkrong yang tinggi, dekat kampus, perkantoran, mall, atau perumahan modern. Fokus pada perkotaan bergaya hidup estetik, contohnya seperti Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, dan Yogyakarta. Lalu yang ketiga ada psikografis, menyukai tempat estetik dan cozy, aroma bunga atau lilin, serta dekorasi yang mendukung mood. Suka menu unik atau hadiah seperti bunga, hampers, candle, dan lain-lain. Dan mengutamakan pengalaman gaya hidup slow living, minimalis, dan self-care. Lalu yang keempat ada perilaku, datang untuk nongkrong, kerja, belajar, suka membeli hadiah seperti buket, hampers, candle, lalu loyal pada brand estetik dengan signature aroma, aktif di media sosial, menyukai event kecil seperti workshop, dan memilih kualitas serta pengalaman dibanding harga. Contohnya seperti biasanya para content creator mengadakan workshop mengenai pembuatan bunga, itu dapat dilakukan di cafe kami. Lalu ada juga modal atau biaya perkiraan. Yang pertama ada renovasi interior. Tema floral dan rustic yaitu sekitar 40-80 juta. Yang kedua ada peralatan coffee shop seperti espresso machine, grinder, dan lain-lain bisa mencapai 25-60 juta. Lalu yang ketiga ada peralatan bakery seperti oven, mixer, meja kerja. Totalnya sampai 15-40 juta. Kemudian ada yang keempat, stok awal bahan baku roti dan bakery 5 juta sampai 10 juta.
stok bunga segar dan peralatan floris memerlukan biaya sebesar 15-12 juta. Lalu ada juga dengan stok candle scent dan bahan aromaterapi dapat dilakukan dengan biaya 3-8 juta saja. Lalu kemudian ada perabot seperti meja, kursi, dekorasi, dan lain-lain memerlukan biaya sekitar 10-25 juta. Lalu ada sistem kasir dan perizinan yang diperlukan sekitar 3-5 juta. Lalu ada juga gaji pegawai 1-2 bulan awal, yaitu 5-7 juta untuk 1 atau 2 pegawai, 1-2 pegawai. Strategi bisnis. Yang pertama ada strategi produk, menyediakan signature menu dalam coffee shop dan bakery dan menghadirkan edisi limited koleksi bunga musiman. Yang kedua, strategi branding. Strategi branding identitas brand bertema cozy, floral, dan estetik, dekorasi instagramable, dan wangi khas ruangan, signature scene menggunakan nama dan logo lembut atau warna pastel. Yang ketiga, ada strategi promosi, kolaborasi dengan influencer dan food blogger, paket bundling untuk couple dan bisnis. Selanjutnya, yang keempat ada strategi penjualan, menjual produk secara offline dan pre-order bunga dan candle scene untuk acara wisuda, wedding, dan ultah. Yang kelima ada strategi penjualan, pelatihan barista dan floris agar harmonis untuk melayani pengunjung. Kualitas bahan baku dijaga. Bunga fresh, pastry fresh, and bake setiap hari. Dan yang terakhir, strategi pengalaman pelanggan. Aroma ruangan pakai scene signature, bengkel kecil atau workshop, merangkai bunga, dan meracik candle scene, menghadirkan musik lembut untuk memperkuat vibes cozy and romantic. Dan keunggulannya, cafe ini punya keunggulan karena menggabungkan coffee, pastry, buket, dan candle aromaterapi dalam satu tempat. Konsep ini unik, estetik, dan wangi sehingga cocok untuk nongkrong sekaligus beli hadiah. Suasananya cozy, instagramable, dan pas untuk surprise atau momen spesial. Produk-produk yang lengkap membuat kafe mudah menarik pelanggan. Ini yang menjadi keunggulan dari kafe-kafe yang lain.